Perkenalkan, nama saya Randi Manaihe. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Manado, program studi D4 jurusan Teknik Mesin, kelas 5A. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang ketahanan nasional Indonesia. Berikut pembahasan. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam ketahanan nasional Indonesia. Dalam pembahasan kali ini, pertama kita akan membahas pengertian ketahanan nasional, dan kedua konsepsi ketahanan nasional, ketiga tujuan ketahanan nasional, keempat fungsi ketahanan nasional, kelima perwujudan ketahanan nasional, dan yang keenam ciri dan asas ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan untuk mengejar tujuan nasionalnya. Kedua, konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang berwawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohania dan jasmania. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai sosial terhadap ancaman di luar maupun di dalam. Ketiga, tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan, keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional ada beberapa poin penting, yaitu pertama ketangguhan, kedua keuletan, ketiga identitas, keempat integritas, kelima ancaman, dan yang terakhir hambatan dan gangguan. Fungsi ketahanan nasional. Daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional, Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pengaruh bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 5. Perwujudan ketahanan nasional. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila
yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selanjutnya, ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan keamanan, menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan, hidup rukun, bersatu dan cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara, seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Ciri dan asas ketahanan nasional. Ciri ketahanan nasional. Pertama, ketahanan nasional merupakan persyaratan utama bagi bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat dan tidak mengenal menyerah, yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk dibuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. Kedua, menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dan menjadikan ciri pengembangan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air serta kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asas. Yaitu yang pertama, mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan persyaratan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, dia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. 3. Wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut
dan berkeseimbangan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuatan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Terima kasih, itu adalah pembahasan saya tentang materi tadi. Terima kasih sudah mengikuti video tadi dari awal sampai akhir, dan saya ucapkan terima kasih.